Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf karena lupa-lupanya jatah waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang kepada kami itu tidak cukup, sehingga kami membuat waktu yang agak panjang karena beberapa pertimbangan khusus, karena barangkali baru kali ini kita mengadakan kegiatan. Dan setelah kita dari Masjid Zuhur menimbang segala sesuatunya, maka kami memakai dasar. Yang pertama adalah anggaran dasar pasal 10 ayat 1. Masjid Zuhur merupakan lembaga tertinggi yang bersifat kolektif, kolegial dalam prinsip persaudaraan. Jadi pada dasarnya organisasi setiap organisasi yang dipimpin secara persaudaraan atau secara kolektif kolegial, kita paradigma kita menjadi bergeser dari kebiasaan kita memilih figur tunggal, artinya satu orang yang menjadi idola, tetapi dengan dinamika perkembangan pengetahuan dan sebagainya, sehingga kalau kita memakai sistem itu, maka kita akan mengalami kendala dalam regulasi. Dengan semakin canggihnya, semakin banyaknya ilmu pengetahuan, menyebabkan kita semua biasanya hanya bisa menguasai satu atau dua bidang. Desa Terakhir termasuk dipengaruhi oleh hal itu. Sehingga kalau kita mencari figur ya sing pinter pentake, ya sing apik budene, ya pinter organisasine, ya nyumbangin masyarakat luar biasa, itu sangat lebih mudah kita mencari wong sing pinter tok, orang yang pandai bercanda, orang yang memang pinter berorganisasi, orang yang memang melakukan yang baik, orang yang pandai dalam bermasyarakat. Sehingga kalau empat figur yang punya keahlian seperti itu kita kumpulkan, kemudian ada seseorang yang bisa memanage, maka itu merupakan potensi yang luar biasa. Dan itulah yang akan mewarnai atau merupakan paradigma baru model kepengurusan di setiap hari mendatang. Hal ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara Itali agar kita semuanya bisa mempersiapkan diri kita dan menyongsong dari depan menjadi Itali, insya Allah lebih cerah. Lalu yang kedua, bahasa yang kita pakai yang
adalah pasal 5 anggaran rumah tangga, pasal 5 mengenai pemilihan pengurus. Dalam ayat 1 disebutkan pemilihan ketua umum pengurus pusat dilakukan oleh Majelis atas usul putusan cabang dalam 4 tahun. Pemilihan ketua umum pengurus pusat dilakukan oleh Majelis atas usul putusan cabang dalam 4 tahun. Atas dasar pasal-pasal tersebut, maka dengan mempertimbangkan usul dari seluruh putusan cabang setiap legislatif di seluruh Indonesia, serta mempertimbangkan kesempatan yang terbuka pada saat ini, serta di samping peluang dan hambatan yang ada pada saat ini, maka Majelis Luhur Persaudaraan Sekian Trate memutuskan yang pertama adalah Ketua Umum Pusat Persaudaraan Sekian Trate untuk periode 2016-2021 diputuskan mengangkat saudara Dr. Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum. Karena beliau domisilinya di Jakarta, sedangkan aturannya diutamakan yang di Madiun, maka untuk ketua harian sekaligus ditunjuk saudara Dr. Andes Murjoko. Kami pesankan bahwa inilah konsekuensi kolektif politik. Inilah Dwi Tunggal kita. Secara garis besar perlu saya sampaikan, alasannya adalah bahwa kita mendapat peluang di tingkat nasional, tapi kita juga mempunyai basis yang kuat di Madiun. Dua-duanya harus diurus dalam waktu yang sebentar. Kami sangat berharap dengan kerjasama Dwi Tunggal ini ke depan, insya Allah Desa Trate akan jaya menjadi selamat. Amin.
Yang kedua, keputusan yang kedua adalah meminta kepada ketua umum terpilih untuk bersama-sama dengan Majelis Luhur selambat-lambatnya 30 hari setelah diputuskan diumumkannya pengangkatan ketua umum ini, seluruh jajaran kepengurusan Persaudaraan Sejati Teratai Pusat Madiun harus sudah jadi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari keputusan Majelis Luhur, keputusan pertama dari Majelis Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang telah kita putuskan dan selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada Persaudaraan Sejati Teratai seluruh Indonesia, sehingga semakin guyup, rukun, dan semakin meningkat di dalam bentuk Melu Mamayu Adine Papua. Dan atas segala rahmat yang diberikan kepada kita sekalian, maka kami mohon kesediaan saudara-saudaraku untuk sejenak bersama-sama berdoa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, dan sekaligus mohon kiranya kita sekalian diberikan berkah sehingga Persaudaraan Sejati Teratai dalam suasana guyup, rukun, ayam, tentrem, sehat, walafiat, dan jaya abadi selamanya. Mari kita berdoa bersama dan jaga masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Pimpinan sidang kami silakan kembali kepada Mas Yuda untuk melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Majelis Luhur, khususnya Ketua Majelis Luhur Kang Mas Wiono. Selanjutnya dengan rasa hormat dan dengan segala permohonan kepada Majelis Luhur secara keseluruhan dapatnya kembali ke tempat semula. Baiklah, acara kita lanjutkan. Sebelum acara ini kita akhiri dan nantinya
kita mohon untuk kesekian kalinya berkenan kepada yang terhormat Pak Mas Yono selaku Ketua Majelis Dhuwur berkenan nantinya menutup acara parapatan dhuwur ini. Namun sebelumnya kami bacakan putusan-putusan parapatan dhuwur sejak pada tanggal 11 Maret tanggal 10 kita laksanakan. Ada beberapa putusan yang ini merupakan produk daripada parapatan dhuwur yang harus kita taati bersama. Baiklah, akan kami bacakan putusan-putusan parapatan dhuwur. Keputusan parapatan dhuwur Saudara Setiadi Terate tahun 2016 nomor 001 parapatan dhuwur PSAT _3 tahun 2016 tentang jadwal acara parapatan dhuwur 2016 Persaudaraan Setiadi Terate, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan jadwal acara parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi Terate tahun 2016. Pertama, jadwal parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi Terate pusat tahun 2016 selengkapnya sebagaimana tercantum dan telah kita laksanakan sebagai agenda acara parapatan dhuwur. Kedua, jadwal acara parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi Terate sebagaimana terlampir merupakan lampiran daripada keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016, pimpinan sidang parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi Terate ditandatangani 1. Sebagai Ketua Dr. Andes Haji Nurjulul Hudaya MSI, Sekretaris Andreas Eka Sakti Yudiawan SE, anggota Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Ciptono Hadi Bromo, anggota Haji MG Suyatno, anggota Haji Supeno Sarjana Hukum Islam. Selanjutnya, keputusan parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi Terate nomor 002 PL PSHT Romawi 3 2016 tentang tata tertib parapatan dhuwur Persaudaraan Setiadi
dari keputusan ini. Kedua, tata tertib para petanggul Persaudaraan Setiahati terakhir tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan telah dilaksanakan pada penyelenggaraan para petanggul tahun 2016. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016. Pimpinan sidang para petanggul Persaudaraan Setiahati terakhir ditandatangani. 1. Dr. Andes Haji Mujibur Hidayat, Ketua. Andreas Eka Sakti Yudiawan, Sarjana Ekonomi, Sekretaris. Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Ciptono Hadi Broto, anggota. Haji MG Suyatno, anggota. Haji Subenam, Sarjana Hukum Islam, anggota. Selanjutnya keputusan nomor 003 garis miring PL SHT garis miring Roma 3